Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Pak Guru yang super dan luar biasa. Nah, ini adalah video pembelajaran kita yang ketiga, ya. Namun, nakku, dalam video pembelajaran kali ini akan ada dua kegiatan pembelajaran yang akan Pak Guru jelaskan. Yang pertama adalah materi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, dan yang kedua adalah mengembangkan ide pokok menjadi paragraf, kelanjutan dari pembelajaran kita pada pembelajaran pertama hari Senin lalu. Nah, seru kan? Pasti anak-anak sudah tidak sabar untuk mengikuti pembelajaran online kita. Yuk kita saksikan bersama video pembelajaran yang akan kita buat. SD 28 pasti bisa. Baik, anak-anak Pak Guru yang hebat, santun dan luar biasa. Berikut ini adalah video pembelajaran kita pada pembelajaran 3 di subtema 1, ya. Pada video pembelajaran kita yang ketiga ini ada dua materi pembelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, dan yang kedua adalah mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Dari kedua materi ini akan kita bahas satu persatu, ya. Baik, pada pertemuan kita dalam video pembelajaran yang pertama kita sudah membahas bahwa perkembangbiakan tumbuhan ada secara generatif dan ada secara vegetatif. Dan kita pada saat video yang pertama telah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sekarang ini giliran kita melanjutkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Baik, secara vegetatif juga perkembangbiakan dapat kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah vegetatif alami dan yang kedua adalah vegetatif buatan. Nah, nakku, pada vegetatif alami bisa dilakukan dengan cara tunas, membelah diri, spora, rizoma, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, dan yang terakhir adalah geragi atau stolon. Anakku sayang yang luar biasa dan tetap prima, kita lanjutkan bahwa vegetatif buatan itu bisa dilakukan dengan cara stek, mencangkok. Sementara mengenten atau sambung pucuk bukanlah termasuk perkembangbiakan. Mengapa? Ini adalah alasannya. Karena tidak dihasilkan individu baru ketika kita melakukan sambung pucuk, ya. Sambung pucuk atau mengintensifikasi hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas tumbuhan tersebut. Begitulah nakku. Pak Guru harap bisa difahami ya nak. Semangat? Iya, pastinya tetap semangat. Baik nak, perkembangbiakan vegetatif. Bahwa perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa kawin atau tanpa melakukan pembuahan atau aseksual. Beda dengan yang generatif pada video yang pertama. Nah, perkembangbiakan vegetatif juga dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu tadi vegetatif alami yang artinya terjadinya secara alami, ya. Sementara vegetatif buatan terjadinya dengan bantuan manusia atau makhluk hidup lainnya. Dalam hal ini adalah manusia yang berperan serta dalam perkembangbiakan vegetatif buatan. Nakku yang luar biasa, ini adalah contoh-contoh perkembangbiakan secara vegetatif alami. Lihat di sini, ini dia. Ya. Ini pada perkembangbiakan dengan cara tunas bisa dilakukan oleh pisang, kemudian tebu, kemudian bambu. Jadi ini adalah 3 tumbuhan yang berkembangbiaknya dengan tunas. Sementara membelah diri ini dilakukan oleh ganggang hijau.
Nanti akan diperdalam ketika kalian SMP nanti nakku. Ini tunas, ini dia membelah diri. Selanjutnya ya ada spora. Ini lihat, ini spora ini sering kita jumpai tanaman yang menempel pada batang-batang sawit, pelepah-pelepah sawit ya, yang sudah dipanen akan tumbuh tumbuhan-tumbuhan paku seperti ini. Nah, aku jika kamu nanti teliti dan menyaksikan secara saksama, maka di balik daun tersebut ada bentol-bentolan yang ternyata berisi spora. Selanjutnya adalah rizoma. Ini padat lengkuas. Ini bumbu dapur kita. Lengkuas itu ternyata berkembang biak dengan cara rizoma. Nah, selanjutnya adalah umbi batang. Umbi batang itu dilakukan oleh kentang. Jadi kentang tersebut berkembang biak dengan menggunakan umbi batang atau dengan cara umbi batang. Selanjutnya umbi akar dilakukan oleh tumbuhan carrot, kemudian sweet potato ini ada, kemudian ada lagi bengkuang, ada lagi ubi jalar dan garut. Ya, ini adalah beberapa tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan umbi akar. Ingat ya nak ya, ini adalah pembelajaran yang sangat penting. Selanjutnya adalah umbi lapis. Ini lihat, kenapa dia dikatakan umbi lapis, nakku? Karena dia memang berlapis-lapis, seperti cakram yang berlapis-lapis. Kalau kamu nanti ke dapur, kamu potong bawangnya, lihat ini pada gambar seperti ini, maka akan terlihat lapisan-lapisan pada bawang tersebut. Selanjutnya ada geragi atau stolon. Ini dia geragi atau stolon. Tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi adalah rumput teki dan stroberi. Nah, nakku itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Apakah manusia ikut campur tangan di sini? Tentunya tidak. Jadi bagaimana? Ini terjadi secara alami sehingga dikategorikan sebagai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami tanpa bantuan manusia dan terjadi secara alami oleh alam. Nah, vegetatif buatan, kelanjutan dari pembelajaran kita. Nah, vegetatif buatan adalah usaha memperbanyak tumbuhan dengan bantuan makhluk lain. Dalam hal ini adalah manusia. Contoh perkembangbiakan secara vegetatif buatan adalah stek dan cangkok seperti yang Pak Guru ucapkan di awal video kita tadi. Nah, stek adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan, ya, lalu ditancapkan kembali ke tanah, kemudian tumbuh menjadi tanaman baru. Akan banyak tumbuh tanaman baru ya setelah kita melakukan pemotongan dan kemudian menancapkan ke tanah. Ada 3 cara stek: stek batang, stek akar, dan stek daun. Ingat, 3 cara stek: stek batang, stek akar, dan stek daun. Nah, tumbuhan yang bisa diperbanyak dengan stek adalah mawar, singkong, dan jeruk. Wow, jeruk. Mungkin kamu akan bertanya-tanya, ternyata daun jeruk adalah salah satu hal yang dapat kita lakukan penyetekannya, ya. Daun jeruknya nakku. Ini dia. Lihat, ini adalah stek daun, kemudian ini adalah stek batang atau singkong atau batang ubi yang kita potong-potong kemudian kita tancapkan dan tumbuhlah individu baru. Nakku, kita lanjutkan mencangkok. Ini nanti akan Pak Guru buat materinya dalam bentuk words agar kalian bisa membaca dengan saksama. Nah, tidak semua tumbuhan bisa dicangkok. Tumbuhan yang bisa dicangkok hanyalah tumbuhan dikotil dan tumbuhan biji terbuka. Dikotil adalah tumbuhan berkeping 2, contohnya mangga, ya kan, durian, itu bisa dicangkok nakku. Kemudian ada lagi jambu. Nah, ini dia contoh perkembangbiakan dengan cara mencangkok ini. Setelah nanti, ini tahapannya nakku. Setelah nanti dia tumbuh akar, maka dia akan dipotong dari tumbuhan induknya dan ditanam menjadi tanaman baru atau individu baru. Dan ini adalah real fig-nya ketika kita melakukan pencangkokan. Ini ada tumbuhan, kemudian kita cangkok.
agar tumbuh akar. Nah, bagaimana anak-anak? Masih semangat belajarnya? Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita. Cara mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Ini nakku. Untuk dapat mengembangkan ide pokok menjadi paragraf, kita harus terlebih dahulu memahami masing-masing ide pokok yang tersedia. Nanti materi ini nakku akan Pak Guru buat dalam bentuk teks ya, agar dapat kalian baca pada slide-slide Google Form yang kita gunakan sebagai media pembelajaran online kita, anakku. Anakku sayang, kita lanjutkan. Nah, setelah memahami seluruh ide pokok, barulah kita dapat mencari gagasan-gagasan penjelas yang dapat menjabarkan ide-ide pokok tersebut. Nah, ini dia tahapannya. Selanjutnya, setelah menemukan kedua jenis gagasan tersebut, kita dapat menghubungkan seluruh gagasan menggunakan konjungsi ataupun kata hubung ya, hingga terbentuk rangkaian kata yang tepat. Selain itu, kita juga harus memperhatikan bahwa seluruh teks menyajikan hanya informasi yang berupa fakta. Ya, itu dia. Nakku, kita lanjutkan pembelajarannya. Mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Nanti pada halaman 36 di buku siswa yang telah Pak Guru bagikan ada tampilan seperti ini ya. Nanti di sini ada sebuah topik tumbuhan sumber kehidupan. Nanti dari topik bacaan tersebut akan Pak Guru buat 5 ide pokok. Yang dari kelima ide pokok tersebut harus kalian kembangkan menjadi paragraf. Setiap satu ide pokok, satu paragraf kalian kembangkan. Nah, ini dia ada paragraf 1 hingga paragraf 5. Contohnya ya, misalnya Pak Guru berikan ide pokok seperti ini. Tumbuhan adalah sumber makanan bagi makhluk hidup. Nah, itulah ide pokoknya. Maka kita bisa mengembangkan dengan kalimat-kalimat pendukung. Ya, misalnya hewan dan manusia ya tidak dapat hidup tanpa tumbuhan karena sumber makanan hewan dan manusia memang sebagian berasal dari tumbuhan dan seterusnya ya. Kemudian kamu satukan kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu dan baik. Nakku, selamat mengerjakan ya dengan baik agar mendapatkan hasil evaluasi yang baik pula. Ya. Terima kasih. Ya. Tetap jaga kesehatan. SD 28 pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.